Shalom saudara, selamat pagi. Kita mau bersukacita pagi hari ini. Saya undang semua bagi berdiri dan sama-sama kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau berkati kami Tuhan, seluruh pelayan yang ada di sini, jemaat yang ada di sini Tuhan. Pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini, biarlah kami mau memuliakan nama-Mu, bersukacita buat Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik dan sangat baik buat kami Tuhan. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan Tuhan, agar kami mampu menjalankan kondisi kehidupan ini Tuhan. Dan juga biarlah pagi hari ini kami dengan tersenyum untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau baca ayat hafalan kita dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dalam hitungan ketiga kita mau sama-sama baca. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan.
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, dengan kami mau bersuka cita Tuhan. Biarlah pagi yang indah ini menjadi berkat bagi kami semua yang ada di sini Tuhan. Segala masalah kami mau hempaskan dan kami mau bersuka cita dengan senyuman kami Tuhan. Terima kasih, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau pada pagi hari Tuhan. Kami mau mulai ibadah pagi hari ini dengan kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini kita mau bersuka cita bersama. Kita mau nyanyikan terpujilah nama Tuhan. Satu suara
saya untuk bisa maju ke depan. Kita mau siapkan amplop persembahan kita dan kita mau angkat bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan Kau sucikan tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan, biarlah kami memberikan dengan sukacita, dan biarlah persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi kerajaan di tempat ini. Kami siap melakukan persembahan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.
Kau memberi kami sukacita Tuhan. Kau beri kami kebahagiaan Tuhan. Di dalam kondisi ini kami tetap selalu ada di dalam Tuhan. Kami mau berikan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang Maha Kuasa. Nanti saya minta Ibu Arya untuk bisa berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami umat-Mu seberapa yang ada diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Ini hanya oleh anugerah-Mu yang besar. Kami sudah mengagungkan dan memuji Engkau Tuhan. Kami yakin Engkau sudah duduk di atas puji-pujian. Kami sudah melayani melalui puji-pujian. Tiba saatnya Engkau yang akan melayani kami melalui firman, melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan pada pagi hari ini. Sokong hamba-Mu dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau hancurkan segala kuasa-kuasa yang mengganggu dan yang merebut setiap benih firman-Mu yang bertabuh di dalam setiap hati kami, sehingga benar-benar firman-Mu benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita mau sama-sama buka hati kita, izinkan Yesus yang sudah duduk di atas tahta puji-pujian yang sangat mengasihi saudara dan saya. Berkenanlah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar. Roh Kudus akan menolong kita. Kita dengan sungguh-sungguh membuka hati kita untuk mendengar firman Tuhan, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, firman yang hidup dan berkuasa itu akan menjadi rema dalam hidup kita dan akan memimpin, menolong perjalanan hidup kita selama kita menumpang di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau sama baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 dan 6. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan. Saudara bisa mengikuti, melihat di dalam Alkitab ya, sambil berdoa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Puji Tuhan. Ibrani 12 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anak, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Puji Tuhan. Saudara, kita semua tahu bahwa semua orang percaya yang sudah menerima Yesus
sudah mendapatkan anugerah keselamatan yang tidak bisa dibeli oleh manusia dengan cara bagaimanapun. Hanya dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab semua yang menghalangi kita memperoleh keselamatan, yaitu dosa, sudah ditanggung, dipikul oleh Yesus dengan sempurna di atas kayu salib. Darahnya sudah menyucikan segala dosa umat manusia. Sebab itu yang percaya dengan sungguh-sungguh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, dikatakan. Itu bukan hasil usahamu, pekerjaanmu, tapi itu pemberian Allah. Nah, semua umat Tuhan yang sadar atau tidak sadar, yang selalu memikirkan atau mungkin tidak, akarnya kadang-kadang iya tidak. Tapi sebagai orang percaya, kita semua sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kapan? Tidak ada yang tahu. Kita hanya melihat tanda-tanda zaman seperti dikatakan Alkitab. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakinkan dalam diri saudara. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu saudara katakan kepada saudara-saudara seiman, Yesus pasti datang. Puji Tuhan. Percaya, yakin, Yesus pasti datang. Apalagi Yesus sendiri sudah mengatakan, dalam rumah Bapakku ada banyak tempat untuk tinggal. Nah, di sana Yesus sementara membangun segala fasilitas untuk saudara. Ya, tempat tinggal saudara, secara manusia, rumah-rumah ya, yang Tuhan sedang bangun ya, dengan segala fasilitas yang diperlukan oleh umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Tuhan sementara sedang menyediakan. Ya, kita tidak usah menunggu sampai di sana menunggu baru Yesus membangun. Tidak. Pekerjaan Tuhan itu sempurna. Nggak ada Adam dan Hawa. Dia ditempatkan di Taman Eden, diciptakan. Setelah semua disiapkan ya, dengan sempurna, dengan sangat baik, baru Adam ditempatkan di sana. Nah, segala fasilitas untuk kebahagiaan saudara dan saya yang kekal bersama-sama dengan Yesus yang kita cintai meskipun kita belum melihat. Itu 1:9. Sekalipun aku belum melihat, aku mengasihi Yesus. Aku percaya kepada Yesus, bahkan dengan sukacita yang tidak terkatakan. Anak ada satu kebahagiaan melihat betapa besar yang kasih Yesus itu. Dia pasti akan datang. Sementara saya percaya menit-menit terakhir sebelum Tuhan datang, menit-menit waktunya bagi Tuhan. Ingat 1000 tahun bagi saudara satu hari bagi Tuhan. Tinggal menit-menit terakhir, Pak, itu sudah selesai segala fasilitas yang mata belum pernah lihat, yang telinga belum pernah dengar, yang belum pernah timbul dalam hati manusia. Saudara bisa bayangkan bagaimana itu? Betapa besarnya kasih Yesus akan saudara dan saya. Kasih yang luar biasa. Nah, saudara, sementara disediakan, saudara tidak ini. Dunia dengan teknologi yang maju pesat, masih lagi apalagi penemuannya. Tapi kita sudah lihat. Di sana yang mata belum pernah lihat, saudara. Dan itu disediakan oleh Yesus
anak Tuhan yang mengasihi Dia. Ya, 1 Korintus 29. Apa tanda bahwa kita mengasihi Yesus? Yesus sendiri yang mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, turutilah, lakukanlah segala perintahku. Perintah Yesus adalah firman Tuhan, kebenaran, tidak mungkin salah. Di tanda kita mengasihi Yesus adalah kita melakukan segala perintah Tuhan, firman Tuhan. Apa ini penting? Oh, sangat penting, saudara. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11, di sana dikatakan bahwa kehidupan anak-anak Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, ya, yang dibuktikan dengan ketaatannya melakukan perintah Tuhan, itu akan diukur, saudara. Ini harus saudara perhatikan, akan diukur. Tuhan selalu melihat. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tuhan Maha Hadir, Maha Ada. Nah, sudah diingatkan bahwa setiap orang percaya yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, Tuhan sudah menyediakan fasilitas. Kalau saudara mau mencapai klimaks, saudara melihat kedatangan Yesus hidup-hidup, saudara akan diukur hidup saudara, kasih saudara, iman saudara, ketaatan saudara firman Allah akan diukur. Itu menentukan. Ya, kalau saudara ya memenuhi ukuran Tuhan, yaitu melalui firman Allah, saudara memenuhi ukuran, lolos, berarti saudara sempurna. Saudara akan disingkirkan. Saudara akan menikmati selama 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari. Kita baca Wahyu pasal 11 yang sempurna. Nanti akan disingkirkan, menikmati ya 3,5 tahun dengan sesuatu yang luar biasa. Bukan sendiri, tapi seluruh umat Tuhan yang memenuhi ukuran Tuhan, lolos ukuran Tuhan, firman Allah. 3,5 tahun saudara bisa bayangkan. Ada pesta pondok daun-daunan. Kalau saya belajar dalam kitab saya juga ada anak-anak saudara, sampai main-main dengan singa, dengan lubang, ada lubang ular, tapi tidak apa-apa saja, karena semua sudah aman, ada damai, ada sukacita, ada pesta. Saya bisa bayangkan saja 3,5 tahun. Tapi kalau saudara tidak memenuhi ukuran firman Tuhan, sebab bulu itu adalah firman Tuhan, ya, saudara akan ditinggal. Jangan nanti katakan 42 tahun, 42 bulan, 3,5 tahun atau 1260 hari akan menderita aniaya, sebab dunia dikuasai oleh antikris. Tuhan hanya katakan penderitaan yang belum pernah ada akan ada dan tidak akan ada. Ini firman Tuhan. Dengan main-main, ini kebenaran saudara, dan waktunya yang saya percaya waktu berjalan dengan cepat. Saya tidak bisa katakan berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi ini ada keadaan satu. Kalau kita pelajari Alkitab, cuma tidak ada waktu saudara terlalu panjang untuk menjelaskan itu. Memenuhi ukuran,
dibandingkan dengan kita mentaati firman Tuhan. Kalau disuruh lakukan ya lakukan. Kalau yang jangan ya jangan lakukan. Itu artinya taat. Dan itu mempunyai nilai, oh saudara, yang luar biasa. Bahkan kalau kita saudara sudah lolos ukur, ya, perjuangan kita yang mulai sekarang pagi ini cara dengar sejak mulai mempersiapkan diri berjuang. Kita berapa tahun, tapi itu tidak sebanding kalau saudara disingkirkan dan menikmati penglihatan dunia, sementara dunia dicekam. Khususnya bagi orang-orang Kristen, anak Tuhan yang ketinggalan itu. Kita bahagia di sana. Yang tertinggal. Kemudian kalau saudara baca Wahyu pasal yang ke-12, di sana menceritakan ya, gereja yang sempurna, ya, yang sudah menjadi mempelai Kristus dan sudah merayakan ada pesta perkawinan, pernikahan. Ya, itu terjadi kalau saudara baca Wahyu pasal 1 meterai yang ke-7. Ya, dunia dikatakan ketika meterai ke-7 dibuka, surga itu sunyi senyap setengah jam. Pada dunia itu selalu penuh dengan sorak-sorai. Setiap menit ada jiwa berubah semangat. Surga penuh dengan sorak-sorai pujian kepada Tuhan. Ya, setiap menit dikatakan. Mungkin setiap detik, saya tidak tahu. Ada sorak-sorai, ada waktu tenang, ada sukacita, ada jiwa-jiwa diselamatkan. Meterai yang ke-7 Wahyu 81 sunyi senyap setengah jam. Waktu berarti ada peristiwa yang penting. Nah ini lihat gereja yang sempurna, yang sudah lolos menurut ukuran Tuhan. Nah kemudian dalam Wahyu pasal yang ke-12 dikatakan itu perempuan bersalin dengan matahari, berdiri di atas bulan, bermahkota 12 bintang. Itu gereja yang sempurna. Ya, saya tidak cerita panjang soal itu. Tapi yang mengingatkan kita, di depan perempuan itu ada naga merah padam. Itu lambang daripada iblis dengan antek-anteknya, ya, yang memakai manusia yang sudah dikuasai oleh iblis. Dan nanti yang peristiwa itu luar biasa. Siap untuk membunuh anak yang akan dilahirkan. Tapi anak itu selamat karena dibawa oleh mereka. Kejar iblis, terjadi peperangan. Iblis dikalahkan, dicampakkan. Lalu dia mengejar itu perempuan yang sudah dilahirkan. Tapi perempuan itu dengan dua sayap burung nasar besar dikatakan disingkirkan, terbang ke tempat yang aman yang sudah disediakan. Perempuan itu lambang gereja. Bukan lambang menjadi satu, tidak. Anak-anak Tuhan yang masuk dalam gereja sempurna menjadi mempelai Kristus itu berada di tempat masing-masing tersebar di seluruh dunia. Tapi ketika disingkirkan, tiba-tiba lenyap sejarah. Seperti Filipus habis membaptiskan sida-sida dari Ethiopia itu. Ya, begitu selesai membaptiskan, lalu diraikan oleh Tuhan. Tahu-tahu jadi masuk ke sana. Itu kejadian luar biasa, saudara. Dan yang perlu kita perhatikan, ya, naga merah padam yang lambang daripada iblis, ya, dengan orang-orangnya yang ada di dalam kekuasaan yang tersebar di seluruh muka bumi. Dikatakan di ekor naga itu menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Sepertiga bintang-bintang. Siapa bintang-bintang ini?
Nah, saudara, ditarik oleh itu ekor naga sepertiga jumlahnya. Saudara bisa bayangkan berapa banyak anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan, jumlahnya berapa? Penduduknya ada berapa miliar? 8 miliar atau mungkin 9 miliar. Berapa banyak saya nggak mau itu, tapi jumlahnya besar sepertiga. Saya bayangkan kalau 3 miliar, 1 miliar jatuh, saudara, terseret oleh itu ekor naga. Apa itu ekor naga? Kalau saudara baca dalam Yesaya pasal yang ke 9 ayat 14, di sana dikatakan bagian B, nabi yang mengajarkan dusta itu telah ekor. Jadi ekor itu berbicara pelayan-pelayan Tuhan, nabi-nabi yang mengajarkan pengajaran sesat, dosa. Jadi kalau kita tidak tahu betul firman Tuhan, hati-hati kita bisa disesatkan. Jumlahnya sepertiga, saudara. Itu saya tidak ingin secara manusia, saya tidak ingin cuma GPDP yang Israel ini. Jumlahnya berapa? 150 data jumlahnya. Saya tidak ingin satu pun yang terseret itu ekor naga itu, saudara. Sebenarnya kan binasa. Berarti akan binasa. Nah, sebab itu bagaimana supaya kita jangan binasa? Kembali saudara baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 tadi, ayat yang ke-5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu? Sudah lupakah kamu? Lalu firman Tuhan ini saudara diingatkan, jangan sampai lupa. Kalau saudara sampai lupa, binasa dikatakan tadi. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anak, jangan tak anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu komplit, firman Tuhan itu komplit. Sekarang baca saja ayat yang tadi. Firman Allah yang diilhamkan, yang tertulis itu bermanfaat, sangat berguna sekali, khususnya untuk keselamatan kita. Jangan anggap enteng didikan Tuhan, macam-macam caranya. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Firman Tuhan itu isinya komplit, lembut, manis, satu waktu keras. Dan memang kita perlu makanan keras untuk menjadi gereja yang dewasa. Kita perlu. Firman Tuhan tidak akan pernah keliru, tidak akan pernah salah. Mungkin saudara ditempah, ditegur, diingatkan, wah macam-macam. Sekali lagi, jangan lupa, mungkin kita diperingatkan. Supaya apa? Maksudnya supaya jangan sampai kita binasa, saudara. Ingat lagi seperti bintang, saudara. Jumlahnya itu bisa ratusan juta. Orang berapa miliar saya tidak tahu. Jangan sampai kita binasa, tapi kita harus selamat. Sebab itu Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya, jangan lupa akan didikan Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhan menghajar. Firman Tuhan mendidik, mengajar, mengingatkan, dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Amin, saudara. Kalau saudara dikasih oleh Tuhan, kalau
saudara mulai melenceng karena akan ajar. Justru saudara harus berterima kasih kalau diajar, diingatkan, ditegur dengan keras. Kita sementara menuju gereja yang sempurna sama seperti Yesus. Ingat, kondisi dalam kita sekarang itu masih dibentuk. Berapa banyak saudara bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah, dibentuk untuk menjadi serupa dengan Yesus. Paulus mengatakan memiliki perasaan dan pikiran seperti Yesus. Itu yang sempurna. Gimana perasaan Yesus, pikiran Yesus? Pikiran Yesus itu keselamatan. Apakah di dalam hati kita ada beban Tuhan? Begitu banyak manusia yang belum diselamatkan di sekitar kita saja berapa banyak. Perasaan Yesus itu penuh dengan belas kasih. Nah, itu gereja yang sempurna, kita betul-betul di sana. Dia berkata, belajarlah kepadaku, aku lembut dan rendah hati. Karakter dari Yesus, sifat dari Yesus. Nah, saudara bisa sedikit sampai di mana kita bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Yesus, rendah hati, lemah lembut, punya pikiran dan perasaan seperti Yesus, dan lain-lain. Masih ada buah-buah. Secara bisa bayangkan perjalanan kita ini. Aduh. Tapi waktu berjalan dengan cepat, ya, kalau Tuhan mulai bekerja, sekarang kita harus percaya. Tapi di corona aja yang mulai di Tiongkok, dalam berapa puluh hari atau berapa bulan sudah menjalan ke seluruh dunia sudah. Begitu cepatnya. Nah, kalau Tuhan mulai bekerja, wah, saya tidak bisa bayangkan. Tapi Tuhan sudah beritahu lebih dahulu untuk saudara dan saya, siap-siap. Ya, sekali lagi dia ayat yang tadi, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, karena Tuhan tidak ingin saudara binasa. Itu kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Mengutus Yesus karena Tuhan tidak menjadi seorang pun binasa. Betapa besar kasih Allah kepada saudara. Itu untuk kebahagiaan yang kekal. Kalau di dunia ini hanya sementara. Bagiannya juga hanya sementara, masih diembel-embeli dengan kerja keras dan sebagainya. Ya, yang dikasihnya dan ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Supaya apa, saudara? Kita baca lagi nanti di rumah Ibrani 12 ayat yang ke-5 dan 6. Dan tujuan Tuhan jangan sampai saudara dan saya tidak selamat. Jangan sampai kita kehilangan hidup yang kekal. Kalau kita kehilangan berarti kita akan binasa, masuk di dalam pangkuman neraka yang kekal. Sudah, saya tahu dalam neraka itu saja. Jadi saudara bisa bayangkan ngerinya. Ketika harus bersyukur menghargai anugerah Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab kita harus bersyukur. Apalagi dari zaman ini. Kita harus berjuang. Tunjukkan kalau saudara sudah dipilih Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Itu sesuatu yang Tuhan. Orang-orang yang sama itu sudah dipilih dan Tuhan tahu. Dari awal sampai akhir itu Tuhan tahu. Seperti saya lahir tanggal 22 Desember tahun 19 itu. Nanti begini, jadi hamba Tuhan begini. Saya nggak tahu, jadi hamba Tuhan nanti dapat nggak tahu. Tapi saya sudah diingatkan oleh Tuhan, percaya kamu sudah dipilih. Perjuangkan itu. Apalagi sudah dibaca firman Tuhan. Wah, kok juga akan panjang lagi saja. Perjuangan kita nggak ada artinya. Patuhi, taati firman Tuhan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Saya sudah dipilih. Pertahankan itu, turuti, patuhi firman Tuhan. Ada itu kuncinya. Apalagi Yesus selalu diingatkan,
Apa untungnya kamu beroleh segenap dunia kalau jiwa binasa? Tidak salah saudara mempunyai kepandaian, mempunyai ini titel ini. Itu bermanfaat. Bisa jadi berkat nama Tuhan yang berguna. Tidak salah saudara bisa mempunyai kedudukan yang tinggi di pemerintahan atau di swasta. Atau saudara mempunyai kekayaan yang bermiliar-miliar, puji Tuhan, triliun. Kekayaan orang kaya di Indonesia ini triliun hartanya. Jarum itu kekayaannya berapa? Bukan 500 triliun gitu. Perusahaannya bukan hanya jarum, macam-macam. Di Panasonic, untuk satu-satu lain. Tapi kalian ingatkan, apa untungnya beroleh semua itu? Kalau jiwa dirasakan oleh salah. Nah itu Tuhan hanya ingatkan saudara bisa merenungkan hal itu saudara. Jadi Tuhan memberi untuk keselamatan saudara dan jangan binasa. Tuhan memberi peringatan kepada kita. Dan peringatan itu bukan hanya berupa nasihat. Kayak di firman Tuhan banyak memberi nasihat. Kita baca, saya renungkan aja, tidak akan habis-habis. Tapi menambah pengertian saya, iman saya kepada Tuhan. Firman Tuhan kebenaran, memang itu baru begini. Saya cuma tidak merenungkan, ada masukan begini. Firman Tuhan kebenaran. Itu pakat saya. Pergi. Nah, ya sampai itu membisikan yang lain mau membelokkan. Nah, Tuhan memberi peringatan kepada kita. Ya, sekali lagi bukan hanya berupa nasihat ya, dari firman Allah, rumah yang terbaik. Ya, tapi ada kalanya saudara, itu bisa berupa teguran. Teguran itu bisa berupa hajaran. Kita dihajar. Bisa berupa pukulan. Ayah yang cinta anak dihajar, pukul saudara, supaya bertobat, supaya jadi baik. Itu ayah jasmani. Ya, apalagi Bapak surgawi kita. Nasihat itu bisa teguran, pukulan, ajaran. Bahkan saudara, kadang-kadang Tuhan bisa memberi peringatan yang keras saudara lewat firman Allah. Kalau saudara ditegur, saudara diingatkan. Apa saudara masa sakit hati? Tuhan, terima kasih engkau berkarya dengan firman. Teguran itu bukan hanya untuk saudara, tapi untuk semua. Ada yang mungkin tidak merasa ditegur, saya tidak buat ini kok, saya tidak buat itu. Teguran itu sangat dengan apa ya? Dengan menggunakan sudah menggunakan saya begitu. Ya. Jadi Tuhan memberi peringatan lewat firman Allah, sempurna firman Allah itu. Tapi Allah itu tidak pernah memaksa. Kalau kita tidak peduli ya, dengan nasihat, dengan hajaran, dengan teguran, dengan pukulan, ya, kita tidak peduli. Firman Tuhan mengatakan jangan meremehkan firman Tuhan. Masa bodoh. Ini tanggung akibatnya. Akibatnya itu dalam bahasa lain dikatakan kamu kan binasa. Pokoknya gitu. Kalau kita tidak peduli, sudah ditegur, dinasihatkan, dapat pukulan, hajaran, tidak peduli, nah, jangan kaget kalau Tuhan akan memberikan peringatan ya, lewat hajaran dengan cara yang sangat keras, artinya sangat menyakitkan. Tapi ini cinta Tuhan supaya kita kembali ke jalan yang benar, supaya selamat.
Mazmur 107 ayat 25 dikatakan demikian. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Ajarannya keras sekali. Bangkitkan angin badai. Coba saudara baca. Tidak bisa terima. Tuhan bisa memberi peringatan yang saudara sangat keras, angin badai katakan, bisa menimpa hidup saudara, rumah tangga saudara, usaha saudara. Angin badai bisa. Kadang itu bisa seperti punya sayap banyak. Dalam waktu ya lama, caranya lama, tapi begitu lebih cepat. Ingat saja ayo saudara, berkati Tuhan dalam waktu satu hari kayaknya sudah lukis. Itu satu contoh saudara bisa baca. Ya angin badai, ya yang bisa datang dalam rumah tangga kita, hidup kita, ya kesehatan kita, usaha kita, sehingga hidup ini ya kita seperti dihempaskan saudara sampai hancur. Tapi ayo bukan karena dia berdosa, karena Tuhan izinkan. Iblis berkata, dia diberkati ke ini yang menguasai engkau karena engkau memberkati itu, engkau menjaga, engkau melindungi sehingga semua orang tidak bisa itu. Silakan. Ingat jangan ganggu nyawanya. Tapi karena Tuhan tahu, ya kasih, ayo iman, ayo meskipun dia sempat jatuh saudara, tapi Allah tahu, Allah izinkan ini. Ya. Nah kalau badai datang menghancurkan hidup kita bagaimana saudara? Tapi sekali lagi, kalau kita sadar, kita berseru-seru kepada Tuhan. Ada yang tidak sadar, tapi kalau kita sadar, coba baca saudara Mazmur 107 tadi ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan karena menyadari saudara dalam kesesakan mereka, berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Tapi Tuhan itu luar biasa, kasihnya luar biasa, meninggalkan Tuhan menjauhkan Tuhan bukan ada ini. Kalau manusia tahu secara betapa sakit hati saya, kurang apa baik saya, gitu Tuhan gimana? Tapi Tuhan cinta, Tuhan ajak, Tuhan pukul, Tuhan datangkan angin badai. Tapi kalau sadar, bertobat, minta ampun, berdoa kepada Tuhan, dikatakan apa? Kemudian ayat yang ke-20, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ada satu ayat kalau saudara baca Mazmur 50 ayat 6, ya, di sana dikatakan demikian. Sebab sesaat saja ia murka. Hanya sesaat, sebentar saja kalau Tuhan katakan badai begini-begini, tapi kita yang merasakan sakitnya bagaimana? Ya, tapi firman Tuhan berkata, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan.
menjelang pagi kerja, sepanjang malam, lalu sepanjang menjelang pagi hari terdengar sorak-sorai. Kalau Tuhan itu mau ngomong cocok sekali. Kasihnya Tuhan itu luar biasa saudara. Kalau kita sadar, kita berdoa. Jadi terkadang setelah ada badai yang terjadi dalam hidup kita, barulah kita sadar, kita berdoa. Itu pasti bagus juga. Ya, biar mendapatkan cara pukulan. Kalau kita sadar, lalu kita berdoa. Ya, dikatakan Tuhan lalu menerangkan badai yang melanda hidup kita itu. Ya, karena kita sadar, kita berdoa kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu mempunyai tujuan, saudara. Ya, tujuannya pasti sangat baik demi keselamatan kita. Jangan sampai binasa. Tujuan Tuhan pasti baik. Sekali lagi, sakitnya kita mendapat ajaran Tuhan. Tetapi secara tergantung kita. Sekali lagi, apakah kita mau tunduk kepada peringatan Tuhan yang berupa ajaran, berupa nasihat, atau bahkan teguran seperti aman badai tadi, saudara. Itu kasih. Sebab itu, saudara, jangan kita mengabaikan, jangan kita meremehkan peringatan Tuhan. Ya, baik itu berupa nasihat, seperti sekarang ini pagi kita mengatakan itu berupa nasihat, belum terjadi, jangan itu terjadi. Jangan sampai kita sekali lagi mengabaikan, menyepelekan, meremehkan peringatan Tuhan. Sekali lagi, baik itu berupa nasihat maupun yang berupa teguran. Tujuannya agar saudara dan saya tidak binasa. Ya. Seperti ke bintang, saya ingat. Saya baca, saya renungkan itu masuk pikiran seperti bukan jumlah yang kecil, saudara. Jangan sampai kita binasa. Itu tergantung respon saudara. Dengan firman Tuhan, sekali lagi berupa nasihat, teguran, peringatan, ajaran. Itu tujuannya baik, jangan sampai kita binasa. Supaya itu tidak terjadi, puji Tuhan kita masih mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mungkin ini berupa teguran, saya tidak tahu, berupa nasihat. Tapi jangan sampai saudara tidak peduli masa bodoh, terus saja lakukan. Oh, Tuhan bisa kirim angin badai dikatakan. Itu yang terjadi, saudara. Jangan sampai kita binasa. Saudara ingat anak terhilang setelah dia menderita. Wah, akhirnya dia sadar akan dosa-dosanya, kesalahannya. Lalu dia pulang dengan menangis. Bapa, saya sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Dengan rendah hati, anak terhilang itu berkata kepada Bapa, aku tidak layak disebut anak Bapa.
Jadikan saja aku salah satu hamba daripada Bapa. Saja. Apa yang diperoleh oleh anak yang terhilang ini? Di luar sana mau makan apa seperti saja tidak bisa. Di rumah bapaknya, hamba-hamba bapak mau makan enak. Sadar. Apa yang dia dapat? Bapaknya ada jauh, itu anak saya. Dia pulang. Bapak tahu dia sudah sadar. Dia mau minta ampun, dia mau bertobat. Dipeluk, dicium. Padahal baunya gimana? Sudah dari perjalanan. Ini Bapak yang luar biasa. Dipeluk, dicium, diberi pakaian baru, diberi sepatu, diberi cincin. Masih kata lagi, Suli, lembu yang utang, ada kata. Wah, dia mati hidup kembali. Dia hilang dan mati kembali. Itu besar kasih Tuhan akan kita sekarang. Hidup. Jadi kita akan hidup di dalam ketaatan. Lakukan perintah Tuhan. Tidak rugi. Oh, ada banyak jaminan kalau kita sempat kita pelajari lagi. Ada berkat-berkat kalau kita ini selalu taat sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Nah, inilah hasil air mata pertobatan anak yang terhilang itu. Bertobat minta ampun tapi disertai dengan tindakan. Ya pulang. Juga Daud, seorang raja. Pada Daud ini dikatakan Tuhan mengaku. Aku mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, karena dia suka melakukan kehendak. Ini Tuhan tahu perjalanan hidup Daud. Tapi di tengah-tengah perjalanan Daud sempat jatuh dalam dosa dia bersinah dengan istri orang lain. Suaminya lagi dibunuh. Wah, kejamnya Daud. Saya bisa, ya, jatuh saja bisa, Daud saja bisa jatuh begitu rupa. Jadi kita tidak perlu maaf kalau misalnya kita jatuh. Ayo sadari, kembali ke jalan yang benar. Sudah benar, lebih benar lagi. Ini Daud yang jatuh di dalam dosa. Dan Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena Daud tahu saudara, kalau dia jatuh dalam dosa, dia tidak segera sadar bertobat, roh Tuhan bisa diambil daripadanya. Tapi dia tahu apa yang terjadi dengan Raja Saul yang diurapi Roh Kudus memimpin. Tapi kemudian Roh Kudus diambil karena Saul tidak dengar-dengaran, tidak patuh, selalu melanggar perintah Tuhan. Apa akibatnya? Tidak ada damai, tidak ada sukacita. Akhir hidupnya bunuh diri. Itu Saul. Sesudah tidak mau itu terjadi, jangan ambil roh daripada dia tunggu, dia menangis, dia minta ampun. Nabi Nathan yang disuruh, karena dia tetap ibaratkan aku udah marah, bunuh, wah saya mati. Tapi Nabi tidak takut, hamba itu tidak takut mati kalau melakukan perintah Tuhan. Jangan melawan seperti Yunus diperintahkan pergi sana dia tapi melawan perintah Tuhan. Itulah kita kiriman geser. Dan tidak ingin itu terjadi, saudara. Daud bertobat, Daud minta ampun, dan Allah mengampuni Daud. Dan Daud bertekad. Kalau saudara baca Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-13, ini tekad Daud setelah dia diampuni dosanya. Ya, maka aku akan mengajarkan jalan kepada orang-orang
melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Untuk apa? Kau ingin supaya mereka bertobat, minta ampun, dan beroleh keselamatan. Itu saja. Sakyus menunjukkan kepala yang kaya raya, tapi nggak ada damai, nggak ada sukacita. Ya. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus, Yesus berkata, aku akan datang ke rumahmu. Wah, sukacita. Dia bertobat radikal. Hidupnya yang tadi hanya mengejar uang, memperkaya diri, memeras ini dan itu, kepala menunjukkan dikatakan bisa kaya. Tapi setelah dia menerima Yesus, kerajaan surga, dia berkata, setengah harta Tuhan aku bagikan kepada orang miskin. Kalau ada yang aku peras, kembalikan 4 kali ganda. Bukan dia orang-orang itu tercengang, tapi mereka merasakan pertobatan ini Sakyus. Ya, kalau dia pemeras, kemudian dia berbaik, menolong dan sebagainya. Yesus berkata, mulai hari ini datang keselamatan sebab ini keluarga Sakyus termasuk keturunan Dan. Puji Tuhan. Itu saudara. Nah, tapi itu saudara, kita harus dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita harus bisa membedakan mana yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu membuka pintu yang terbuka. 1 Yohanes 1:9. Kalau kita sadar, akan minta ampun, betul-betul minta ampun. Seperti Yesus berkata kepada perempuan yang berzina itu, mana yang menguntungkan dada, itu juga tidak akan menguntungkan. Tapi mulai sekarang jangan berdosa lagi. Udah 4 dosa itu mau. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita sering dengar firman Tuhan, ditegur, dinasihati, dididik. Karena Tuhan mengasihi kita. Ada satu contoh yang terakhir saudara, satu contoh yang negatif, ya, yaitu Yudas. Contoh yang negatif Yudas saudara. Yudas ini dia sudah diperingatkan oleh Yesus dengan lembut, dengan keras, tapi Yudas ini tetap mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Tuhan berkata kepada murid-muridnya sementara beristirahat, ada satu orang di antara kami yang akan menyerahkan aku. Murid berkata, siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Yohanes yang dekat dengan Yesus, Petrus memberi isyarat. Tanyakan siapa? Siapa dia? Tuhan berkata, aku akan mengambil roti, aku akan menceritakan, lalu kemudian aku akan berikan kepada orang itu. Pada siapa? Kepada Yudas. Saya renungkan itu. Kalau Yudas saat itu mendengar kata-kata Yesus, dia bertobat, dia sadar, saya tidak mau menyerahkan Yesus. Mungkin ceritanya lain. Mungkin cerita ini tidak dimasukkan lagi. Yang menyerahkan Yesus orang lain, barangkali saya tak tahu. Ya. Tapi itu kata Yesus. Yudas terima. Begitu dia terima, dia tidak mau sadar dengan peringatan-peringatan yang lembut, yang keras. Sampai terakhir, dia tetap mengeraskan hatinya. Jadi dia terima, langsung
iblis masuk di dalam hidup Yudas. Dan kita tahu apa yang terjadi. Yudas menyerahkan, menjual Yesus dengan 30 keping perak. Sekali lagi, Yesus sudah berulang kali menasihati Yudas. Sekali lagi dengan cara yang lembut, halus, sampai cara yang begitu keras. Ya, terang-terangan, saudara. Terang-terangan. Tetapi Yudas, dia tidak mau mengerti, saudara. Firman Allah. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu bagaimana tidak mau mengerti firman Allah. Sehingga akhirnya ia membayar. Dia binasa, saudara. Demikian juga dengan kita, saudara. Kalau kita dinasihati, diingatkan, ditegur, ini kita tetap meraskan hati. Hati-hati, saudara. Banyak yang terjadi seperti kebintan. Banyak sekali. Seperti itu, saudara. Ayat terakhir mari saya akan bacakan saja. Jalan terus. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ya, kalau saya baca ayat 9 berkata demikian, dan ayat yang ke-15, 14 sampai 15, saya bacakan, saudara bisa ikuti. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, supaya apa, saudara? Supaya selamat. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kita menunggu kedatangan Yesus, banyak peristiwa yang akan terjadi. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Tak bercacat dan bernoda, supaya kita sempurna, saudara, siap menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Sama seperti Yesus. Ayat terakhir 15. Anggaplah kesabaran Tuhan ini sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Ampuni Tuhan. Tegur saya. Ingatkan saya kalau saya masih tidak melakukan apa perintah Tuhan, firman Tuhan. Karena saya bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan. Sebab itu, saudara, perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan jadi orang bodoh, jadi orang percaya yang pakai. Perhatikan bagaimana hidup. Jangan main-main. Ya, perjalanan menuju pada kesempurnaan itu mengapa? Diproses. Ya, tidak ada nasihat, ada teguran, ada didikan, tapi ada pengajaran dan sebagainya. Sempurna. Perhatikan ketika pergunakan waktu yang ada. Hari-hari ini jahat. Bagaimana sih? Orang yang sehat atau pastinya berpikir orang tanpa berjalan. Saya dengar istri saya bilang 3 guru SMA di Buddha, berapa tingkat tahu 3 meninggal. Gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan.
sebaik-baiknya. Mari kita hidup mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan sambil mempersiapkan diri. Saya tanya bagaimana. Mari seluruh pemain musik Solidar Singers naik lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Kita naikkan pujian itu. Mari jemaat kita berdiri. Haleluya. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau terus. Kami ingin menaikkan ukupan kami ke hadirat bersihkan hati pikiran kami. Nah, kasih dari Tuhan itu mengalir di dalam setiap hati kami. Kalau kami berbuat salah, berdosa atas hidup kami, bila kami berbalik dari hidup kami yang lemah, segera berlari kepadamu, meminta ampun kepada Engkau. Engkau sangat baik dan teramat baik. Kau tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Jaga hati pikiran kami agar kami seturut akan kehendak-Mu. Dari setiap jemaat yang hadir di tempat ini, bila mereka bersungguh-sungguh, mereka benar-benar melangkah di dalam kebenaran. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau, Bapa. Jamah setiap hati kami, Tuhan. Jamah setiap hati kami.
Sehingga langkah-langkah ke depan kami Tuhan benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Takut akan Allah di dalam setiap hati kami. Tolong kami, Engkau mendengar setiap seruan hati kami saat ini. Engkau mendengar Bapa. Tolong kami, benarkan langkah kami sehingga kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Zaman akhir ini kami harus tetap waspada di dalam hidup kami. Kami belajar firman-Mu sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa darah-Mu akan menopang kami. Kuasa darah Yesus itu akan terjadi di dalam hidup kami. Berkati keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang hadir. Setiap langkah kami benar-benar menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami berpisah satu sama lain. Engkau tolong kami menghadapi dunia ini. Kuasa Roh Kudus memimpin langkah kami Bapa. Hanya Engkau tempat kami bergantung. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita memberikan korban persembahan kita. Kita semua mau angkat amplop persembahan kita dan sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang memberkati kami setiap hati kami. Biar kami tidak dikeraskan ya Bapa, tapi kami berdilman untuk ya Tuhan. Kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan saat pagi hari ini. Berkati tangan-tangan kami yang terangkat ya Bapa. Sucikan, kuduskan ya Bapa hati kami untuk kami boleh memberikan dengan sukacita. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami akan menambah persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Serukan namanya. Terima kasih untuk persembahannya Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saudara yang diingatkan besok minggu depan tetap pertama dan bersama Tuhan. Lalu yang kedua, ya saya dengar ada rokok. Jadi apa green apa itu? Ya,
grogi apa namanya. Nah, nanti saya akan mungkin lihat di wajah semakin ke depan. Jadi mungkin andanya adalah tidak disediakan tisu lagi, tapi saudara membawa sarung tangan sendiri. Nah, ada alasan apa tadi saudara tidak ingat ke depan pekal. Dan maka teman mungkin saya diingatkan lagi. Ya, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Jadi kita mau semakin semangat mempersiapkan diri kita. Ya, Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdiri, kita mau sama-sama akhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih Engkau sudah pimpin dan berkati setiap kami yang datang. Engkau tahu persis apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami, masalah yang kami ada. Tapi yang susah Engkau hiburkan, yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Di dalam Yesus, darah Yesus sudah menyembuhkan. Yang menghadapi peperangan, Engkau berikan kemenangan. Masalah-masalah yang dihadapi, Engkau memberikan solusi jalan keluarnya. Sekali lagi Tuhan, kami mau hidup di dalam kebenaran firman. Kami akan menikmati jaminan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Engkau akan nyatakan. Meskipun kami menghadapi masa-masa yang sukat dan sulit, tapi kebenaran firman-Mu, janji-Mu ya dan kami imani dan kami akan lakukan setiap perintah Tuhan. Berkati semua yang sudah datang Tuhan. Terima kasih yang berbahagia sepanjang minggu ini, tumpahkan tangan-Mu atasnya. Engkau berkati Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, kami semakin kuat sehat, akan rohani kami semakin bertumbuh kuat, menyala-nyala dan melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati kami semua yang sudah datang sesuai dengan janji daripada firman. Sekarang saudara yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai, sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, urapan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang, besok, sampai Maranatha Yesus datang menjemput kami semua masuk di dalam rencana Tuhan, kemuliaan langit bumi yang baru, berbahagia selama-lamanya bersama dengan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan percaya kita sudah terima berkat Tuhan.